Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita pada sore hari ini biasa kedatangan seorang ulama yang beliau juga seorang penulis buku legendaris dan seorang wartawan senior. Alhamdulillah sekarang saya berada di studio JMN TV. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan Ustadz Abdul Lubis akan membahas permasalahan dengan revolusi akhlak. Jadi beliau akan menjabarkan definisi revolusi akhlak itu seperti apa, dan insya Allah nanti kita bisa simak bersama-sama dan nanti bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak tausiah dari Bapak Ustadz Abdul Lubis. Silakan Ustadz. Terima kasih. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang mulia, kita juga baru mendengar istilah revolusi akhlak ini. Tapi kalau akhlak itu tidak hal yang baru. Akhlak itu memang diutusnya Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam satu hadis Bukhari Muslim disebutkan itu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah itu Nabi, dan di dalam Quran di surat Al-Qalam disebutkan wa innalaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya milikmu wahai Muhammad adalah akhlak yang agung. Nah begitu. Jadi akhlak itu sudah ada. Dan akhlak ini namanya akhlak itu kan ciptaan. Kalau khalqun itu kan ciptaan. Akhlak itu jamak daripada khalqun itu. Jadi dia itu sempurna. Saya menduga ya kan kenapa terjadi kata-kata revolusi akhlak. Karena ada kemungkinan besar hari ini akhlak itu sudah hampir tidak dijumpai. Orang berakhlak itu kayak apa? Kok orang sekarang bunuh-bunuhan? Kok orang caci maki? Kok orang makan haram? Kok orang sholat orang Islam tidak sholat, orang Islam tidak puasa? Kok orang-orang pintar-pintar tapi mencuri, korupsi? Nggak ada akhlak. Jadi seakan-akan akhlak itu sudah hilang, makanya perlu direvolusi. Barangkali maksudnya begitu itu orang yang menciptakan tren revolusi akhlak itu. Tapi kalau saya menanggapinya positif aja. Memang akhlak itu kalau boleh dikatakan sesuatu revolusi. Revolusi itu kan perubahan yang sangat cepat. Revolusi itu kan sehingga terjadi satu hal yang kebalikan daripada yang kenyataan. Karena Nabi sendiri pernah bersabda, bada'al islamu ghariban fasayaudu kama bada'a. Dimulai Islam itu dalam keadaan aneh, nanti kembali lagi seperti awalnya, aneh lagi gitu ya, karena begitu anehnya Islam itu sehingga orang Islam sendiri nggak kenal ajaran Islam. Jarang orang Islam yang tahu ngaji, yang tahu hukum-hukum. Boro-boro kalau kitab yang misal kitab kuning, boro-boro tajwid, makhraj, nahwu sorof, mantik, balaghah, bayan, badi, ma'ani, asbabun nuzul, mustalah hadis, fikih, dan sirah nabawiyah. Boro-boro itu kejauhan. Yang biasa-biasa aja, yang paling rendah standar aja tidak mengetahui. Nah makanya perlu. Jadi kalau di dalam Islam sebenarnya ada satu patokan, itu namanya ikramul muslimin. Nah ikramul muslimin ini satu bab yang harus ada di dalam orang Islam. Ikramul muslimin itu sesama muslim, saling memuliakan. Kenapa memuliakan sesama muslim ini? Karena ini dulu yang penting. Ikramul muslim itu ada 4. Pertama, memuliakan ulama. Yang kedua, hormati yang tua. Yang ketiga, hargai yang sepantar. Yang keempat, sayangi yang lebih muda. Nah ini kalau ada, wujud itu akhlak. Ini sehari ini sudah nggak ada. Berarti kalau itu ada, itu bisa insya Allah dunia damai saja. Masya Allah. Karena revolusi tadi kan 4 itu tadi ya. Iya Masya Allah. Daripada
apa namanya akhlak ya Nah, kaum muslimin. saya udah pergi ke berbagai negara, ya kan? Misalnya ke Yaman. Ke Yaman itu masya Allah, itu betul-betul akhlakul karimah. Ikramnya Salah satu contoh, akhlak yang paling bagus itu kan kepada Allah. iya Akhlak paling bagus kepada Allah itu diwujudkan dalam sholat kan. iya Nah itu mereka sholat itu di awal waktu. Dan akhlak kepada manusia itu memakai hijab. Itu hijab itu semua. Dan mereka itu di sana sebelum jam 8 pagi nggak keluar rumah. Jadi namanya kantor sama pasar nggak ada buka jam 8. Kalau kita kan sebelum subuh udah pasar udah rame, kapan sholat subuhnya nggak tahu. Kantor juga di sana nggak ada. Di sana itu melakukannya sesuai dengan kalau sebelum sholat duha dan sholat hajat belum keluar dari rumah. Begitu. Jadi akhlak kepada Allah itu betul-betul dijaga oleh mereka. Jadi masih ada yang seperti itu karena betul-betul di Yaman itu kalau saya perhatikan Yaman itu memang itu adalah contoh kehidupan yang masih Islami. Contohnya apa? Ada 50 hadis tentang Yaman. Salah satunya adalah al-imanu yamani, al-hikmah yamaniyah. Iman itu ada di Yaman, hikmah dakwah itu ada di Yaman juga. Makanya kalau orang-orang Yaman berangkat ke seluruh dunia dipanggil Habib kan, panggil Habib. iya Mereka membawa agama, itu Iya. betul. Yaman ya Kan di dalam ayat kan disebutkan lakukan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pasti bagi kamu, untuk kamu, supaya kamu lakukan, supaya kamu pakai di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Uswatun hasanah, kalau kita baca dalam kitab di Ibnu Katsir menjelaskan uswah itu contoh. Ternyata yang dimaksud uswah itu adalah qudwah. Qaf dal wa ta marbuthah. Qudwah. Apa bedanya? Bukan berbeda, peruntukannya ya. Kalau uswah itu contoh barang, sampel. Misalnya kita pergi ke pasar, ada sampel barang tuh. Nah di situ sampel cuma satu, tapi di pabrik banyak yang sama kayak begitu. Nah kayak gini loh barangnya Uswah, gitu, itu ya. uswah. Tapi kalau qudwah itu contoh yang eksis, yang hidup berjalan. Dia kemana-kemana dia jalan seperti contoh. Rasulullah itu adalah tafsirnya adalah qudwah. Jadi Rasulullah itu kemana aja dia sebagai contoh kehidupan yang eksis. iya iya Jalannya Rasulullah itu iya kita harus contoh. Cara makannya Rasulullah kita harus contoh. Cara minumnya, Iya. cara berumah tangganya, cara dakwahnya, ya kan? Bahkan maaf cara ke toiletnya, masya Allah. Cara tidurnya semua itu adalah qudwah, contoh yang eksis, yang hidup. Nah, makanya kalau kita menghidupkan sunnah itu maksudnya cara hidupnya Rasulullah, Iya. bukan sunat. Kalau sunat itu kan amal-amal yang sunat. Kalau fardu, kalau wajib, kalau sunnah, kalau harus, kalau mubah kan itu nawafil. Nawafil itu amal-amalan tambahan. Tapi kalau ini sunnah itu the way of life of Muhammad SAW, 24 hours daily activities. Jadi cara hidup Rasulullah 24 jam. Masya Allah itu. Kalau kita bisa hidup dengan cara hidupnya Rasulullah 24 jam, masya Allah itu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Coba. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, kata Nabi. Dan barang siapa cinta kepadaku, bersamaku di dalam surga. Bersama Rasulullah di dalam surga. Jadi memang kalau kita ini mengikuti sunnahnya Rasulullah untuk zaman sekarang memang dikatakan orang-orang agak-agak asing kan. Iya, Aneh gitu kan. Iya. Jadi itu sesuai dengan tadi kata Ustaz tadi Gharib. awalnya memang Gharib. jadwal Aneh, asing, iya. dan akhir jalan aneh gitu kan. Orang kayak saya ini Iya. jalan di jalanan kan cuma sendiri. Iya, aneh betul. Sementara orang pakaiannya macam-macam, Ya, betul. ada yang pokoknya susah payah lah dia itu Betul. untuk ada yang pakai kaos oblong di belakangnya pakai I love you. Iya. Ada yang ini, ada yang perempuan Sobek. macam-macam gitu. Jadi kalau orang pakai seperti begini itu aneh, padahal yang benar itu Yang seperti ini yang ya. seperti ini karena kita Iya. baca kitab, baca hadis Betul. sesuai. Betul. Bahkan ininya besarnya berapa, ininya Iya. cangkringannya berapa sentimeter itu kita pelajari semua. Cara melilit sorban, ya kan, cara memasang janggut itu berapa jauh ke dalam, ke bawah, kan kenapa harus diwarnai, sejak kapan dia diwarnai, warnanya seperti apa, itu semuanya sunnah cara hidup Nabi. Rasulullah.
makannya Nabi seperti apa, tidur jalannya Nabi itu di kanan jalan. Nabi kalau jalan itu seperti mencari barang yang hilang, seperti seakan-akan. Jadi dia menundukkan pandangan, enggak jelalatan begini. Kalau kita kan begitu kan. Tapi Ustaz, memang kalau kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, memang manfaat daripada mengikuti sunnah, maka Allah akan beri hal yang berat tapi yang ringan, gitu ya. Artinya ketika kita menggunakan sunnah, maka wajibnya kita terasa ringan juga, Ustaz. Kali itu sunnah. Nah, satu yang kedua, itu yang dirasakan oleh kami ini, Ustaz, itu alhamdulillahnya. Jadi dalam rumah tangga juga tuh ada ketenangan, anak kawan atur, istri nurut, gitu, Ustaz. Selalu bersyukur dan bersyukur itu, Ustaz. Itu karena memang itu implikasi, impact daripada kita melakukan sunnah, Ustaz. Jadi gini, di balik sunnah ada kejayaan. Kenapa begitu? Saya sudah menulis buku kan kejayaan dalam sunnah. Saya sudah menulis buku. Saya sudah menulis 20 kan buku kan. Yang mengenai sunnah-sunnah itu udah sering. Jadi di dalam kejayaan dalam sunnah itu sebenarnya begini. Efek daripada kita mengamal ternyata faktor-faktor fisik juga bisa. Kesehatan. Contoh nih sekarang kan orang takut corona kan. Bagaimana penyembuhannya, bikin masker. Sebenarnya di dalam hadis disebutkan supaya kita kalau berkumur-kumur sebelum sholat, sebelum wudu itu kan isi pop dulu, masukkan air ke dalam hidung, disedot sampai ke sini 3 kali sampai perih, baru disemprot ke kiri. Itu sebelum wudu kan? Sebelum berwudu. Nah, supaya ini semua keluar, bahkan jin-jin kafir itu yang mengganggu kita keluar dari situ. Udah plong. Jangankan corona, jin sama kafir sama setan aja terbang dari situ. Nah, orang kan nggak mempelajari itu. Karena orang nggak mempelajari itu, jadi sibuk sekarang fatwa-fatwa yang menyesatkan. Ya kan? Bahkan kalau kita pakai pakai masker. Saya bukan menolak masker ya, karena udah diapa ya pakai juga. Cuman kadang-kadang kita nyesek. Kalau gini terus nutup kan napas kita di situ-situ aja. Ya kan? Karena kan terpaksa kita buka gini baru apa? Padahal aturannya begini. Nah, jadi yang hal-hal yang seperti ini perlu kita sampaikan kepada umat ini supaya akhlak itu tampil lagi ke depan. Nah, kalau akhlak ini tampil ke depan, orang hidupnya kasih sayang, orang kaya tahu diri, orang miskin tahu diri. Macam mana orang kaya tahu diri? Orang kaya tahu di balik hartanya ada hak orang miskin. Betul. Orang miskin tahu diri, walaupun miskin nggak minta-minta. Masya Allah indahnya itu hidup. Sudah miskin nggak minta-minta. Sekarang jangankan miskin, orang kaya aja minta-mintanya ke luar negeri lagi, coba. Utang nanti dibayar pakai bunga, 7 keturunan yang membayar, kan yang ngerepotin. Tapi kalau ajaran Islam dilaksanakan semua dengan berakhlak, bayangkan di zaman Umar bin Khattab itu orang kaya bawa hartanya ke orang miskin. Orang miskin nolak, kami sudah dicukupkan oleh Allah. Betul ya. Kenapa dia ngomong kami sudah dicukupkan oleh Allah? Karena dakwah kebesaran Allah itu sudah sampai kepada titik supremasinya, puncaknya. Jadi dia sudah high level. Iman itu, dakwah itu hasilnya iman. Iman itu hasilnya ibadah yang betul. Kalau orang ada iman, ibadahnya pasti betul. Tapi kalau udah nggak ada iman, boro-boro ibadah, dengar azan aja dia curahkan telinganya. Fi udunaihi waqra, di dalam Al-Quran. Seakan-akan di dalam 2 lubang telinga itu ada waqra, timah panas ditutup, nggak kedengeran tuh suara azan. Padahal rumahnya dekat masjid, mikrofon ke jendela rumah dia, tapi nggak dengar suara azan. Nah, itu kira-kira gitu. Baik, Ustaz. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya adalah sesuai dengan tausiah dari Pak Ustadz Abdul Lubis, maka kalau kita megang Ikhwanul Muslimin, maka insya Allah kehidupan kita masuk Indonesia dunia itu insya Allah akan damai, akan jaya. Karena dengan menghidupkan sunnah dan dengan tentunya Ikhwanul Muslimin. Karena Ikhwanul Muslimin yang 4 hal tadi yang telah dijabarkan oleh Ustadz Abdul Lubis, maka insya Allah akan damai kehidupan kita, dari keluarganya, dari kenegaraannya, dari semuanya. Pak seluruh dunia saja. Jadi pemirsa yang diberkahi oleh Allah, mari kita sama-sama untuk bisa menjaga Ikhwanul Muslimin. Jadi memuliakan ulama, menghormati yang tua, menghargai yang sebaya, menyayangi yang muda. Masya Allah, ini kalau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita jadi orang-orang yang berakhlakul mulia, yang berakhlakul karimah, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar-benar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah.
mereka orang baik, mereka orang soleh, selalu membantu, selalu ya tadi ikhwal muslimin tadi, begitu saja. Ya, jadi terakhir saya ceritakan akhlak inilah sebenarnya yang ada, bukan moral, bukan mental. Sekarang kan orang bilang moral. Apa hubungannya dengan mental dan moral, Ustaz? Nah, ini kalau moral itu ciptaan manusia. Moral itu ya. Ya, bermoral yang baik, ciptaan manusia, moralitas. Kan? Iya. Nah, itu ukuran moral itu juga takarannya kebudayaan aja. Iya. Budaya-budaya manusia di satu tempat. Iya. Nah, ukuran-ukurannya baik sama baik antar mereka, toleransi antar mereka, itu aja. Kalau mental itu kejiwaan. Iya, iya. Kalau mental itu ada orang yang mentalnya berani, ada orang yang mentalnya rusak, ada yang mentalnya rusak, macam-macam. Iya. Nah, tapi kalau akhlak ini bentukan Allah. Jadi akhlak ini nggak bisa disamakan dengan moral. Iya, iya. Moral itu nggak bermoral nggak apa-apa asal berakhlak. Tapi nggak berakhlak ya apa-apa. Kalau hanya moral nggak cukup. Apalagi kalau ya cuma etika. Etika ini maaf di tempat pelacuran pun ada etika. Terus kita nggak bisa melacur itu udah dosa kok, masa harus ada etika di itu? Nggak bisa. Makanya etika, mental, moral itu ciptaan manusia adalah budaya. Tetapi kalau akhlak ini ciptaan Allah, dibagikan kepada Rasulullah SAW supaya diikuti jejaknya oleh umatnya. Nah, makanya Islam itu mengajarkan akhlak. Jadi, kalau tidak ada Islam, tidak ada akhlak Islam ini, maka manusia seperti hewan. Masya Allah. Singa. Liar, Hukum rimba berlaku. Hukum rimba. Dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya. Nah, diterkam kita. Sekarang siapa yang menjadi mangsa sekarang, dicari siapa yang jadi mangsa. Ta'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Baik Ustaz, insya Allah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz Abdul Rubin, insya Allah akan bisa menjadikan buat kita untuk jadi praktekkan dalam hidup sehari-hari, jadi pelajaran bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, akhir selama-lamanya, dan dengan 4 hal tadi ya, ikhwal muslimin, maka kita akan jadi orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, orang yang selalu bertaat kepada Allah dengan mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Sesuai tadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz Abdul Rubis, bahwa apabila menghidupkan sunnahku sungguh ya cinta padaku, kalau sudah cinta padaku maka akan bersama di surga bersamaku, kata Rasulullah. Nah, Masya Allah, ini artinya begitu mafhumnya, Masya Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yuk kita bangun akhlak. Kita bangun akhlakul karimah dengan ikramul muslimin, dan kita bangun bagaimana kita selalu mentaati perintah Allah dengan menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Demikian pemirsa, kita tutup dengan doa. Ustaz. حمدا شاكرين حمدا نعما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال العظيم سلطانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه نبي الأمي محمد وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.